Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Dwi Dewanti dengan NIM A1C4191094 dari Reguler A 2019, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Kali ini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan secara mandiri. Adapun judul praktikum yang akan saya lakukan yaitu tipe-tipe pada telur. Nah, tujuan saya melakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Sebelum saya melakukan praktikum tipe-tipe telur ini, saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe telur. Telur adalah zigot yang dihasilkan melalui fertilisasi sel telur dan berfungsi untuk memelihara dan menjaga embrio. Selanjutnya bagian-bagian pada telur. Yang pertama itu ada cangkang telur. Cangkang telur mempunyai pori untuk pertukaran udara. Di dalam cangkang telur terdapat selaput tipis di salah satu ujung telur. Selaput tersebut tidak menempel pada cangkang telur sehingga dia membentuk rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Lalu ada albumin atau putih telur, itu berfungsi sebagai pelindung zigot atau embrio dari guncangan. Lalu ada kuning telur atau yolk atau vitellus, itu berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya ada kalaza atau tali kuning telur, itu berfungsi sebagai penahan kuning telur agar berada pada tempatnya, dan juga dia berfungsi sebagai untuk menjaga embrio agar tetap berada di atas kuning telur. Lalu yang selanjutnya ada keping lembaga. Keping lembaga ini disebut juga sebagai sel embrio. Selanjutnya tipe telur berdasarkan jumlah banyaknya yolk atau kuning telur itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada alesital, oligosital, polilesital, dan megalesital. Yang pertama ada tipe telur alesital. Nah, tipe telur alesital ini merupakan tipe telur yang hampir tidak memiliki vitellus atau yolk. Nah, tipe telur ini bersifat mikroskopis, contohnya itu telur nematoda. Selanjutnya ada tipe telur oligolesital. Nah, tipe telur oligolesital ini jumlah yolknya relatif sedikit dan tersebar di daerah sitoplasma telur. Contoh dari tipe oligolesital ini yaitu pada telur echinodermata dan mamalia, juga telur amphioxus. Yang ketiga ada tipe telur polilesital. Tipe telur polilesital ini merupakan tipe telur yang jumlah yolknya relatif banyak dan tertimbun pada salah satu area. Lalu yang keempat ada tipe telur megalesital. Nah, tipe telur megalesital ini merupakan tipe telur yang jumlah yolknya itu paling banyak. Selanjutnya tipe telur berdasarkan dari penyebaran yolk atau kuning telurnya. Yang pertama yaitu ada isolesital. Isolesital ini merupakan tipe telur yang penyebaran yolknya itu merata pada seluruh bagian. Contohnya itu sel telur pada mamalia. Selanjutnya tipe telur telolesital. Nah, tipe telur telolesital ini vitellusnya berada pada salah satu ujung telur. Contohnya itu pada telur bangsa unggas. Lalu ada tipe telur sentrolesital, yaitu tipe telur yang vitellusnya itu berada pada inti sedangkan sitoplasmanya itu berada di tepi. Contohnya itu pada sel telur arthropoda. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama ada pisau, lalu ada wadah untuk wadah telur nanti. Lalu bahannya ada 2 butir telur bebek yang sudah direbus dan yang belum direbus. Lalu ada 2 butir telur ayam sudah direbus dan belum direbus. Lalu ada telur puyuh yang sudah direbus dan yang belum direbus. Telur yang pertama akan saya amati yaitu telur ayam. Pada telur ayam ini yang diamati bentuk morfologi luarnya terdapat cangkang telur. Nah, karakteristik pada cangkang telur ayam yaitu mempunyai pori-pori yang besar untuk pertukaran udara. Dan terdapat 2 lapis membran cangkang yaitu membran intermembran dan outer membran. Pada bagian dalam telur terdapat selaput membran atau membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, membran ini tidak menempel pada cangkang sehingga terbentuk selaput udara. Rongga udara itu berfungsi dalam aliran masuknya udara ke dalam telur. Di
bisa dilihat pada telur yang sudah direbus terdapat space, itu merupakan rongga udara. Ini. Pada bagian dalam telur terdapat putih telur atau albumin. Nah, albumin ini merupakan bagian dalam telur yang berwarna jernih. Albumin ini mengelilingi yolk dan berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan juga air. Lalu terdapat kalaza. Nah, kalaza ini merupakan struktur berwarna putih seperti riak yang terdapat pada bagian dalam telur. Kalaza ini berfungsi sebagai tali kuning telur atau yolk yang menahan kuning telur tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Lalu ada membran vitelin yang sudah pecah. Nah, membran vitelin ini berfungsi untuk membungkus yolk atau kuning telur. Nah, lalu ada kuning telur. Nah, kuning telur ini berfungsi sebagai persediaan makanan bagi embrio. Berdasarkan jumlah vitellus atau yolknya, telur ayam termasuk tipe telur megalesital. Dan berdasarkan tipe penyebaran yolknya, telur ayam ini termasuk telur telolesital karena jenis telur ini memiliki jumlah yolk yang sangat banyak dan tersebar merata, sehingga inti dengan sedikit sitoplasmanya terdesak ke permukaan telur. Selanjutnya, telur yang akan saya amati yaitu telur bebek. Nah, telur bebek diamati bentuk morfologi luarnya. Telur ini berbentuk bulat lonjong. Cangkang telur berwarna biru toska, berukuran besar, lebih besar dari telur ayam ataupun telur burung puyuh. Cangkang telurnya bertekstur keras, agak halus pada bagian luar dengan pola polos. Cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Pada bagian telur yang telah dipecah, terdapat membran cangkang. Membran cangkang ini merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur pada salah satu ujung telur. Membran ini tidak menempel pada cangkang sehingga terbentuk selaput udara atau rongga udara. Nih. Lalu, rongga udara ini merupakan bagian ruang kosong pada telur. Ini bagian ruang kosong pada telur. Rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Selanjutnya ada albumin, yaitu putih telur yang berwarna putih. Albumin ini mengelilingi yolk dan berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Lalu di telur bebek ini juga ada kalaza yang berfungsi untuk sebagai tali kuning telur yang menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Lalu terdapat yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Lalu ada membran vitelin, yaitu membran yang terletak pada bagian kuning telur. Membran ini merupakan membran telur primer atau membran yang berasal dari telur itu sendiri. Nah, membran telur ini mengelilingi oolema dan mengandung komponen penting bagi sel, yaitu lipid dan protein. Dan juga ada keping germinal, yaitu keping germinal merupakan zigot atau sel embrio dalam telur yang sudah siap untuk berkembang menjadi individu baru. Tipe telur pada telur bebek yaitu tipe megalesital atau telolesital ekstrim. Telur jenis ini memiliki jumlah yolk yang banyak tersebar merata sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Selanjutnya, tipe telur yang akan saya amati yaitu tipe telur pada burung puyuh. Nah, tipe telur burung puyuh ini diamati bagian morfologinya terdapat bintik atau corak berwarna hitam. Ini pada cangkang telurnya tersebut yang disebabkan oleh pigmen yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Pada bagian telur yang sudah dipecah juga terdapat membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Juga terdapat rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Lalu juga terdapat albumin, yaitu putih telur sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Juga terdapat kalaza juga di telur puyuh ini yang berfungsi sebagai tali kuning telur yang menjaga telur agar pada tempatnya. Lalu ada yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio yang terbungkus juga oleh membran vitelin. Berdasarkan jumlah vitellus atau kuning telurnya, telur puyuh termasuk ke dalam tipe megalesital dan berdasarkan penyebarannya termasuk ke telolesital.